seorang idola saat menjadi salah seorang anggota girl band, Sarwenda menjelma menjadi seorang ibu yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk sang buah hati, Thalia Putri Onsu. Jauh berbeda dengan penampilan istri presenter Ruben Onsu ini di atas panggung. Saat di rumah dan mengurus Thalia, Wenda memilih mengenakan daster dan tanpa riasan layaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Ya, mengenakan daster, kegiatan pagi hari pun ia prioritaskan untuk putri tercinta daripada menyerahkan tanggung jawab penuh kepada asisten rumah tangga atau babysitter. Wenda lebih memilih mengurusnya sendiri. Maka seperti inilah kesibukan Wenda saat menyuapi Thalia yang pada 5 Juni 2016 lalu genap berusia 1 tahun. Sekarang Thalia lagi makan siang ya? Enggak. Thalia makan siang, Dia suka enggak. Tumben banget, biasanya sih ini mungkin belum kenal kali Kak. Belum kenal. Ini makanannya udah habis. Kebetulan hari ini Alia makannya ayam jahe sama jamur enoki. Udah habis 1 ayam lebih sama jamur 1. Usai menyuapi Thalia, tugas Wenda belum selesai. Ia masih harus mencuci piring sambil tetap menggendong Thalia. Padahal banyak yang memilih menyerahkan kegiatan seperti ini kepada asisten rumah tangga. Ia sekaligus mengajarkan kemandirian kepada putrinya melalui tindakan. Sambil menggendong Thalia dengan kain batik seperti orang tua zaman dulu, Wenda mengajak putrinya berbicara dalam bahasa Mandarin. Ia ingin agar putrinya juga mengenal bahasa Mandarin yang akan berguna saat dewasa nanti. Saya mau ikut cuci piring. Nanti kalau udah gede, ya, Alia habis makan cuci piring sendiri, oke? Sekolah kan pasti dia ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Terus kalau di rumah sama ayah atau sama yang lain kan pasti bahasa Indonesia. Terus kenapa enggak aku campurin bahasa Mandarin juga? Atau dulu kan aku ngajarin Mandarin, masa nggak ngajarin anak sendiri? Dia udah bisa nih. Alia, ada tuh channel nih. Ada tuh channel nih. Malu. Aku tanya kuping di mana, biasanya dia bisa nunjuk kupingnya di mana gitu. Kan anak kecil lebih cepat belajarnya, jadi kenapa enggak diajarin dari sekarang gitu. Toh kan 3 bahasa ini kan emang penting, bahasa Indonesia pasti paling penting gitu. Terus kan bahasa Inggris, bahasa Mandarin kan sekarang udah jadi bahasa internasional. Jadi kenapa enggak minimal dia bisa lah menguasai 3 bahasa. Mengenakan daster dengan tanpa riasan serta mengerjakan kerjaan rumah tangga seperti cuci piring, Wenda tampak tak menghiraukan julukannya sebagai hot mama. Ia lebih memilih mengesampingkan penampilan agar nyaman mengurus Thalia. Belum lagi pilihan gendongan kain batik yang saat ini sangat jarang digunakan oleh ibu-ibu modern. Sebagai hot mama, Wenda memang berbeda dalam menerapkan pengasuhan terhadap putrinya. Ya, ini kebetulan aku lagi pakai celana kalau misalnya siang gitu. Lebih enak. Enggak emang cuma begini. Terus udah kayak gitu, ini dililitin aja ke sininya. Naikin anaknya gitu ya? Iya, diginiin dong. Pertamanya aku kirain bakal jatuh karena maksudnya cuma dililitin gitu. Aku takut, ternyata pas aku coba-cobain gitu-gitu nggak sama sekali. Malah kadang kalau misalnya aku pakai yang iya, kadang kalau misalnya itu bisa digendong di belakang atau dia tidur kan udah bisa ditarik gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, gendong kayak gitu biasanya kalau kita lagi ngapa-ngapain atau lagi dia udah mau tidur kita baru pakein kain. Kalau enggak biasanya kita gendong langsung nggak pakai apa-apa karena posisinya ntar bentar dia mau turun, ntar copot lagi, ntar bentar dia mau naik, ntar pakai lagi, rada susah gitu. Jadi akhirnya kalau dia udah mau tidur nih, kita udah tahu kita gendong. Terus kalau kita lagi kayak beres-beres apa kita gendong supaya dia nggak gerak-gerak. Gendongan itu kan enak gitu ya. Terus udah kayak gitu nggak tahu, yang aku inget waktu kecil itu kalau gendongan itu menurut aku yang paling bagus itu yang batik kayak gitu, karena dari kecil mungkin aku dulu digendongnya pakai batik kayak gitu. Lebih fokus ngurusin anak sih, lebih memikirkan yang nyaman dipakai dan yang nyaman digunakan, bukan yang enak dilihat sih. Lumayan. Ada 1 lemari, terus kadang aku kasih lagi, terus kadang ada asisten rumahku atau kayak gimana. Jadi aduh, ini kayaknya udah terlalu sering dipakai. Kan kadang kita nggak sadar kan, ntar ada yang komen, dasternya itu aja. Masa sih, kayaknya aku banyak deh. Cuman kan kita nggak sadar yang namanya foto kan bukan yang kita setting gua harus pakai ini, enggak kan, ganti bajunya enggak, ya foto ternyata pas lagi foto kok yang ini mulai ini pakai. Itu mah bukannya
menjadi, tapi ya secara nggak langsung ya seperti itu karena emang sekarang udah jadi ibu gitu loh. Cuman kalau misalnya aku kalau di rumah ya begini gitu loh. Wenda kan memang hari-harinya kan memang gitu kan, maksudnya ya rambut berantakan, terus ibarat arti ya kadang emang dia setiap hari juga kadang pakai baju belel, cuman paling seringnya pakai baju daster. Nah dia tuh nggak mau di shoot kalau pakai baju, kalau pakai daster gitu tuh dia nggak mau di shoot. Meninggalkan pola pengasuhan Sarwenda terhadap putrinya Thalia dan beralih pada peristiwa robohnya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan yang menelan 3 korban jiwa. Lantas seperti apa ketika Gladys, Billy dan Panjul saat melihat lokasi kejadian karena penasaran? Musibah robohnya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu membuat banyak orang prihatin sekaligus penasaran. Sehari setelah kejadian, Billy Baon dan Zul Panjul mendatangi tempat kejadian untuk melihat secara langsung lokasi musibah yang menelan hingga 3 korban jiwa tersebut. Lantas apa yang Billy dan Panjul temukan di sana? Lalu seperti apa kisah di balik rubuhnya jembatan penyeberangan di Pasar Minggu di mata masyarakat sekitar dan juga saksi mata?